teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Orchid Ramadan dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 26. Hari ini aku akan menjelaskan materi yang berbeda dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kingdom fungi, khususnya yaitu jamur gerigit. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang kingdom plantae. Di kingdom plantae itu dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, nanti di setiap divisinya aku akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, struktur tubuh, klasifikasi, serta perkembangbiakan. Semoga setelah kalian melihat video ini, kalian akan lebih mengerti tentang apa itu kingdom plantae. Selamat menyaksikan! Yang pertama, aku akan bahas tentang lumut. Lumut merupakan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophyta. Nah, setelah kemarin aku mencari-cari lumut di sekitaran rumah, aku itu menemukan satu lumut, yaitu lumut daun. Nah, bagi kalian yang belum pernah melihat lumut daun itu seperti apa sih? Nih, aku kasih lihat videonya. Daun atau Bryopsida juga disebut dengan lumut sejati atau juga sering kita dengar dengan sebutan musky adalah anggota tumbuhan berspora yang termasuk dalam divisi Bryophyta. Ciri-ciri lumut daun sendiri, yang pertama, akarnya belum berupa akar, masih berupa rhizoid. Yang kedua, fase dominannya adalah fase gametofit. Yang ketiga, habitatnya pada tempat lembab, batuan, serta tembok. Yang keempat, reproduksi vegetatif dengan spora, sedangkan generatif dengan archegonium yang menghasilkan ovum dan antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Dan yang terakhir, archegonium dan antheridium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun, kemudian tumbuh sporangium. Selanjutnya, struktur tubuh lumut daun. Yang pertama, tumbuhan terdiri dari batang, daun, serta rhizoid multiseluler. Yang kedua, daun terbentuk dalam 3-8 baris. Dan yang ketiga, alat kelamin pada bagian ujung batang. Dan berikut adalah klasifikasi lumut daun. Dan yang terakhir pada pembahasan lumut adalah perkembangbiakannya. Pada satu individu, lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi apabila sperma sampai pada ovum dengan bantuan air. Setelahnya akan terbentuk zigot yang akan berkembang menjadi sporangium yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Dan siklus terus berulang. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta. Tumbuhan paku-pakuan adalah tumbuhan berpembuluh yang berkembang biak dengan spora. Setelah kemarin aku mencari paku-pakuan di sekitaran rumah, aku itu menemukan satu jenis paku-pakuan yang tergolong dalam paku tanah. Nih, aku kasih lihat videonya. Setelah dicari tahu, ternyata tumbuhan paku-pakuan yang aku temukan kemarin itu namanya Pteris vittata. Pteris vittata termasuk paku tanah, yaitu paku-pakuan yang hidup di tanah, tembok, dan tebing terjal. Ciri-ciri Pteris vittata yang pertama, hidup di tanah, tembok, dan tebing terjal. Yang kedua, berakar serabut. Yang ketiga, termasuk tumbuhan herba atau agak berkayu. Yang keempat, jenis paku ini berbatang pendek yang tumbuh tegak, dan yang terakhir menyukai hidup di tempat lembab. Selanjutnya, struktur tubuh Pteris vittata. Yang pertama, rimpangnya menjalar pada permukaan batuan. Yang kedua, akar-akarnya masuk pada celah-celah batuan. Dan yang terakhir berupa kormus, yaitu dapat dibedakan batang, akar, dan daun dengan jelas. Berikut adalah klasifikasi Pteris vittata. Yang terakhir adalah perkembangbiakan Pteris vittata. Spora yang jatuh di tempat sesuai akan tumbuh menjadi badan berbentuk lembaran yang disebut protalium atau gametofit.
Spora layaknya biji pada tanaman tingkat tinggi. Biji akan tumbuh menjadi tanaman dewasa, sedangkan spora akan tumbuh menjadi protalium atau gametofit. Ketika sperma bertemu dengan sel telur, akan terjadi penggabungan materi genetik sehingga dihasilkan sel dengan materi genetik yang lengkap. Sel gabungan ini atau zigot merupakan awal dari pertumbuhan tanaman paku. Zigot terletak di dalam dan dilindungi oleh struktur gametofit. Selanjutnya, akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku dewasa. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir di video kali ini, yaitu tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Spermatopita adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ berupa biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji yang di dalamnya terkandung calon individu baru yang disebut lembaga. Tumbuhan spermatopita atau tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi dua berdasarkan letak bakal bijinya, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Nah, kali ini aku memilih untuk membahas tentang tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme. Nah, berikut adalah contoh tumbuhan berbiji terbuka yang aku temukan di sekitar rumah. Setelah melihat video tadi, kalian pasti tahu kan kalau itu adalah tumbuhan pakiseji. Selanjutnya, aku akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan pakiseji. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka yang berbentuk menyerupai pohon kelapa. Yang kedua, memiliki daun yang terbuka dengan tulang daun sejajar. Yang ketiga, daun yang masih muda menggulung seperti tumbuhan paku. Yang keempat, berakar tunggang. Dan yang terakhir, memiliki batang yang bulat dan tidak bercabang. Selanjutnya, struktur tubuh pakiseji. Yang pertama, permukaan batang kasar. Yang kedua, apeks dan basisnya meruncing. Dan yang terakhir, biji pakiseji bulat-bulat seperti pohon palem. Berikut adalah klasifikasi pakiseji. Yang terakhir adalah perkembangbiakan pakiseji. Pakiseji berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yakni melalui pembentukan tunas. Tunas biasanya tumbuh di samping induknya dan berasal dari tunas ketiak bagian tumbuhan di dalam tanah. Induk dengan tunas di sampingnya yang dianggap masing-masing baru kemudian akan tumbuh membentuk rumpun. Sedangkan alat perkembangbiakan secara seksual untuk alat kelamin jantan disebut runjung yang berbentuk seperti kerucut dan alat kelamin betina yang berbentuk seperti pedang. Sekian penjelasan materi tentang kingdom plantae yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.